Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilawati Nur Hasanah dengan NIM 2437536. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar coding, yaitu Bapak II Permana STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Sistem komputer, sejarah dari komputer. Menurut Robert H. Blimers, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Fungsi komputer saat ini yaitu yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi, komputer menjadi alat bantu komunikasi, komputer menjadi alat bantu multimedia, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri, terus komputer menjadi alat bantu produksi entertainment, komputer juga menjadi alat bantu periksa kesehatan, dan komputer menjadi alat bantu kendali perang. 5 generasi komputer. Yang pertama itu ada generasi pertama, tabung vakum pada tahun 1946. Kemudian di generasi kedua ada transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Kemudian ada generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971, generasi AI R ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Kemudian sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer itu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Kemudian sistem bilangan di komputer. Sistem bilangannya itu ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan binar, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Kemudian fungsi software secara umum. Secara umum, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem itu ada bahasa pemrograman, sistem operasi, dan juga utility. Ini contoh-contoh dari perangkat lunak sistem. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak perusahaan seperti enterprise, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, kemudian perangkat lunak informasi kerja, yang keempat itu ada perangkat lunak media dan hiburan, yang kelima ada perangkat lunak pendidikan, yang keenam ada perangkat lunak pengembangan media, kemudian yang ketujuh ada perangkat lunak rekayasa produk. Nah, ini contoh-contoh dari perangkat lunak aplikasi. Di sini ada banyak ya teman-teman. Ada Gmail, ada Google Drive, ada YouTube, dan lain-lain sebagainya. Saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu pengantar program komputer dan algoritma program pertemuan. Ini pertemuan 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar coding pada sesi 0478 yaitu Bapak II Permana STMT. Lanjut saja. Saya yang pertama akan membahas tentang konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik
yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman itu ada Object Oriented Language, Visual The Best, Visual Folk Pro, DLP, Visual C. Kemudian High Level Language seperti Pascal dan Basic. Middle Level Language itu seperti bahasa C, dan Low Level Language itu seperti bahasa Assembly. Nah, generasi bahasa pemrograman itu yaitu yang pertama generasi ke-1 itu machine language, yang generasi kedua assembly language, assembler, generasi ketiga itu high level programming language, contohnya itu C dan Pascal. Kemudian generasi keempat itu ada 4GL, Font Generation Language, contohnya itu SQL. Generasi kelima itu ada Programming Language Basic, Object Oriented, dan Web Development. Kemudian ada proses pembuatan program. Proses pembuatan program kode sumber pada teks yaitu editor, user, atau programmer. Misalnya Notepad menulis kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber source code itu menjadi bahasa mesin, machine language. Ini terdiri dari dua macam yaitu kompilasi dan interpretasi. Nah, proses pembuatan program yang pertama kompilasi. Jadi dari bagian shortcode, kemudian kompilasi ini, kemudian menjadi basic code, baru terpisah menjadi interpreter Linux, interpreter Windows, dan interpreter Mac OS. Nah, kemudian logika manusia berpikir seperti program. Logika itu berasal dari dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika itu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Kemudian beberapa manfaat mempelajari logika. Yang pertama itu menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas dan asistematis, kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga itu membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Dan yang keempat itu meningkatkan cinta, kebenaran, dan menghindari kesesatan bernalar. Kemudian yang selanjutnya itu penalaran untuk penarikan kesimpulan. Yang pertama ada deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Induktif itu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Nah, algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algorithms. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. The Books of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar, algebra. Contoh penerapan algoritma program itu yang pertama, algoritma protein routing pesan di dalam jaringan komputer, algoritma Berensenham untuk menggambar garis lurus bidang grafik komputer, kemudian yang ketiga itu ada algoritma Knuth-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks bidang information retrieval. Kemudian ada model penyusunan algoritma. Yang pertama itu dengan bahasa semu, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus jelas atau terstruktur. Kemudian yang kedua itu dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulis atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Yang ketiga itu ada menggunakan kalimat deskriptif, notasi penulis algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untayan kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Kemudian cara menulis algoritma itu yang pertama itu menggunakan basic code. Basic code adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan basic code adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Yang kedua itu menggunakan flowchart. Flowchart adalah
suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dan yang selanjutnya ini adalah instalasi Dev++. Yang pertama itu memudahkan dalam pembuatan program. Yang kedua itu menghemat ukuran program. Yang ketiga itu keuntungan memakai fungsi. Yang keempat menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang kelima mengurangi duplikasi kode. Kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam program. Yang keenam itu dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Yang ketujuh, memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. Kemudian yang ke-8 itu menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. Yang ke-9 itu meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan jika terjadi suatu kesalahan kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.